Cerita dimulai dengan memperlihatkan kediaman Presiden Amerika Serikat bernama Benjamin yang baru akan berangkat untuk menghadiri acara kepresidenan. Dan kisah akan berfokus pada sosok pengawal presiden atau pas pampres bernama Mike Benning, yang mana Benning ini bertugas untuk melindungi sang presiden dan sudah menjadi sahabat baik baginya. Can I start with Mike? Okay, all right. Mustang, this is Big Top, bringing out the full package. Di malam itu cuaca sangat buruk sekali, namun mereka tetap pergi dan dikawal oleh beberapa mobil pengawal yang mengiringi presiden dan sang istri berikut anaknya. Hey, Connor, come on. Scoot back, put your belt on. Setting me up, Stuart. All right, so. Merry Christmas, Mr. President. My God, it's my grandfather's watch. Ever been to a billionaire's Christmas party before, Diaz? Tak diduga terjadi sebuah insiden di mana mobil di depan tergelincir yang membuat mobil sang presiden menabrak dan akan terjatuh ke jurang. Hingga saat Benning berusaha menyelamatkannya, sang presiden pun menyuruh Mike untuk menyelamatkan istrinya, tetapi karena presiden adalah prioritas utama Mike, maka dia pun hanya bisa menyelamatkan sang presiden, sedangkan sang istri harus terjatuh dan tewas saat itu juga. Delapan 18 bulan setelah kejadian itu, Mike pun dianggap gagal melindungi keluarga presiden untuk kemudian dipindahkan ke Departemen Keuangan dan bekerja di balik meja. Meski masih dihantui bayang-bayang kematian istri presiden, Mike pun tetap semangat menjalani hidup dan selalu berpegang teguh pada prinsip koperasi simpan pinjam. I think we should take that holiday that we've been talking about. We didn't have a honeymoon. Sementara itu kita akan dibawa ke Gedung Putih di mana ada presiden bersama para menteri dan anggota DPR, dan lagi-lagi ada abah saya yaitu Morgan Freeman, dan di film ini beliau berperan sebagai Alan Trumbull, salah satu menteri di sana. Terlihat mereka sedang mendiskusikan tentang negara Korea Utara yang terus masuk ke perbatasan Korea Selatan, yang mana sebagai negara sekutu sang presiden harus menyatakan keputusan untuk membantu Korea Selatan menyelesaikan masalah ini. What time is Minister Lee to arrive? 7 o'clock this evening. Hingga saat Perdana Menteri Korea Selatan tiba, mereka pun langsung dibawa untuk bertemu dan berdiskusi bersama presiden. Introduce my head of security and chief aide, Mr. Park. 반갑습니다. A pleasure. Di sisi lain, kita akan melihat sebuah pesawat tak dikenal masuk teritorial Amerika, hingga saat pesawat tersebut ditegur dan disuruh minggir dulu, justru dia malah menembak. Mendengar hal itu, pengawal presiden pun langsung membawa presiden dan para tamu menuju ke bunker untuk diamankan. Airspace 1 and 2 compromised. Sementara itu, si pesawat terus menembaki pihak keamanan hingga para warga sipil yang berada di sana menjadi korbannya. Di sisi lain, kita akan melihat Benning baru saja menyadari bahwa terjadi sesuatu di Gedung Putih untuk kemudian langsung pergi ke sana. Setelah ditembak oleh pihak angkatan udara, pesawat tersebut pun akhirnya bisa dilumpuhkan. Namun, monumen Washington harus hancur karena tertabrak oleh pesawat tersebut.
Benning yang sudah berada di sana pun seketika dikagetkan saat melihat sebuah mobil meledak dan beberapa orang menyerang yang ternyata itu adalah ulah para teroris. Di bunker sendiri terjadi sebuah insiden ketika para pengawal Menteri Korea Selatan tiba-tiba menyerang dan membunuh semua pengawal presiden untuk kemudian menyandera mereka. Hingga bisa dipastikan bahwa ini semua adalah sebuah rencana untuk menguasai Gedung Putih sekaligus Presiden Amerika Serikat. Di luar, Benning pun masih terus mencoba untuk melumpuhkan para teroris, namun karena kalah jumlah, para teroris itu pun berhasil merangkak masuk ke dalam Gedung Putih dan menghabisi semua pihak keamanan di luar. Eddie, how bad is it? Front fence has been breached. Where's the president? In the bunker. Where's the president? I don't know! Go back! Setelah berhasil menguasai Gedung Putih beserta presiden dan seluruh staf yang ada, si ketua teroris yang pernah jadi musuh Rain di film Ninja Assassin ini pun meminta pihak Garda Nasional untuk menarik mundur semua pasukan mereka. Karena jika tidak, maka sang presiden akan dibunuh, lalu dicincang, kemudian dijadikan bulgogi untuk menemani kimchi dan nasi putih dalam santap siang mereka. Untuk lebih mengintimidasi, para teroris pun mengambil salah satu staf kepresidenan dan menembak kepalanya tepat di depan mata kepala presiden untuk menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Sebagai mantan pengawal presiden yang masih menjunjung tinggi asas kemanusiaan, Benning pun nekat masuk ke dalam Gedung Putih dan melihat semua teman-teman pengawalnya sudah tergeletak tak bernyawa. Kemudian dengan pengalamannya sebagai pengawal presiden selama beberapa tahun dan seorang pemain point blank profesional, dia pun masuk ke dalam sistem untuk mematikan semua kamera CCTV yang ada. Di bunker sendiri kita akan melihat ketua teroris yang sedang bercakap dengan presiden, di mana kita akan tahu apa tujuan mereka sebenarnya. Faktanya, selain benci dengan Korea Selatan karena pernah gagal casting untuk menjadi salah satu anggota boyband Super Junior, si ketua teroris pun ingin agar Amerika menarik mundur semua pasukannya di Korea dan tidak ikut campur dalam perselisihan antara Korea Utara dan Selatan. Di markas pertahanan sendiri, Alan Trumbull pun diangkat untuk menjadi presiden Amerika sementara dan dituntut untuk memberikan perintah agar semua masalah ini selesai. Dan dengan pengalamannya sebagai ahli teknologi di perusahaan Bruce Wayne dan sebagai narapidana di penjara Shawshank, tidak sulit baginya untuk mengemban tugas tersebut. Tak lama mereka pun mendapat kontak dari Gedung Putih yang ternyata itu adalah Benning. Hingga saat Alan bertanya apakah ada solusi lain untuk menyelamatkan presiden, mereka pun menjawab tidak ada. Hingga bisa disimpulkan bahwa Benning adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menyelamatkan Bapak Presiden kita semua. I'm here. Use me. Okay, Benning, sit tight. We'll get back with you. Setelah itu mereka pun mendapat video call dari si ketua teroris yang meminta mereka untuk segera menarik pasukannya dari Korea, karena jika tidak dilakukan segera, maka si ketua teroris akan membunuh satu persatu stafnya di depan media termasuk sang presiden. Dan mereka hanya memiliki waktu sampai subuh tiba. Waduh, yang mereka tidak tahu adalah bahwa selain ingin agar Amerika menarik mundur semua pasukannya, ternyata mereka juga ingin kode nuklir Amerika Serikat. Kode nuklir itu sendiri dibagi menjadi 3 kode dan hanya diketahui oleh presiden dan 2 menterinya. Dan saat akan diancam dibunuh, si menteri pun terpaksa memberitahu kode nuklir tersebut. Give it to him, Joe. Mr. President. What the hell? Sir. Jesus.
Dengan cepat Alan pun menghubungi Benning dan menjelaskan semuanya. Kemudian Benning diberi tugas untuk mencari anak presiden, yang mana anaknya akan dijadikan senjata untuk para teroris agar presiden mau buka mulut tentang kode nuklir tersebut. Sialnya, sebelum Benning beraksi, si ketua teroris menemukan dia di salah satu CCTV yang masih aktif dan bertanya kepada salah satu pengkhianat, yang mana dulunya si pengkhianat ini bekerja di Gedung Putih dan sudah mengenal baik Benning. Si pengkhianat pun mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan darinya. Namun dia jelas sudah salah, karena selain Benning terlatih, dia juga merupakan tokoh utama di film ini. Jadi jangan pernah remehkan Benning. Ngerti sih ya? Melalui sensor gerak, si ketua teroris pun mengutus anak buahnya untuk mencari Benning dan membunuhnya. Tapi Benning dengan cerdas diam-diam masuk ke dalam dinding baja dan akhirnya menemukan anak presiden di sana. Dengan cepat dia menghubungi pihak keamanan dan meminta mereka menjemputnya. Hingga akhirnya si anak presiden berhasil diselamatkan. He's coming out, Jacobs. Go, go, go. It's clear. Sit. Spark plug received. Good job, Manny. All Americans and everyone around the world, the president is alive. God bless you all. Now let's see if we can get the president out. Roger that. Dengan teknik diam-diam menghanyutkan ala John Wick, Mike Benning pun melumpuhkan dua orang anak buah si teroris dan menginterogasinya untuk mencari informasi tentang siapa mereka sebenarnya. Awalnya kedua teroris ini tertawa saat mendengar Benning bertanya, namun ketika Benning menusuk leher salah satu dari mereka, si teroris pun langsung murungkut. Mamam koplok. Pada akhirnya si teroris pun buka mulut tentang siapa mereka, yang akhirnya mengungkap jati diri siapa si ketua teroris tersebut. Ternyata si ketua teroris merupakan salah satu orang paling dicari di dunia karena telah menebar teror di berbagai wilayah Korea dan memiliki sejarah pahit saat ayahnya meninggal akibat terkena ranjau tentara Amerika. Hingga bisa disimpulkan bahwa si ketua teroris memiliki dendam pribadi kepada Amerika Serikat. Saat Benning menghubungi si ketua teroris secara langsung, Benning pun menawarkan dua pilihan antara menyerahkan diri atau semua anak buahnya akan menjadi mayat. Si ketua teroris pun mengancam balik dengan mengatakan tentang istri dari Benning yang bekerja di salah satu puskesmas dan mengancam akan membunuhnya. Dari situ, emosi Benning pun mulai timbul dan dengan skrip yang diberikan sutradara, Benning pun segera bergerak untuk datang langsung kepadanya. Tak ingin membuang waktu, si ketua teroris pun menyuruh si pengkhianat untuk mencari Benning dan membunuhnya. Kemudian dia mengambil staf wanita presiden, di mana dia adalah satu dari orang yang memiliki kode nuklir tersebut. Hingga saat dia disiksa, ditendang dan diperlakukan layaknya ayam boiler, si staf pun babak belur dan akhirnya buka mulut karena disuruh oleh presiden langsung. NORAD reports the second Cerberus code has been entered. Di sisi lain terlihat si pengkhianat akhirnya bertemu dengan Benning dan tanpa curiga Benning pun menganggap bahwa si pengkhianat adalah orang yang selamat dalam insiden itu. It's good to see you, buddy. You got a funny way of showing it. Pada akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka berdua dan si pengkhianat harus mati sebelum dirinya sempat bertaubat. Di markas pertahanan sendiri, sang jenderal pun terlihat sudah tidak sabar dengan aksi Benning dan nekat mengirim pasukan udara ke sana untuk menyudahi semuanya. Namun dengan senjata yang ada di Gedung Putih, teroris pun menembak jatuh helikopter tersebut. Jacobs, you gotta abort this mission. Doesn't matter. We'll take it out. I said abort this fucking mission. We have a radar lock source of target. Tiger 3, fly behind the target. Tiger 4, just in front. Tiger 5, going down. Inilah akibatnya dari ketidaksabaran seseorang, dan itu kita bisa lihat dalam sosok si jenderal ini, bahwa orang sabar pasti disayang Tuhan. Tapi sungguh, siapapun yang sabar dan tekun akan mekar seperti bunga, akan indah seperti purnama, dan menakjubkan seperti kupu-kupu. Aduh. Akibat perbuatan si jenderal, si ketua teroris pun membunuh staf presiden yang lain sebagai tanda bahwa jangan ada lagi main-main. Dan mereka meminta sebuah helikopter untuk mereka pergi dari sana. Si jenderal yang kepala gengsi pun menyuruh Benning untuk mundur dan membiarkan pasukannya untuk maju. Alan yang merasa si jenderal sudah seenaknya ngabangus dan melangkahi dirinya, langsung bangun dan memperingati si jenderal untuk tidak so tahu dalam mengambil langkah, karena jika tidak, bukan hanya pangkatnya yang dicopot, tetapi dana pensiun berikut kartu BPJS-nya pun akan dimusnahkan. Mendengar hal itu, si jenderal pun langsung ciut. Let I ask you a question, sir.
Selanjutnya, Benning pun kembali mengvideo call si ketua teroris dalam rangka memperingatinya untuk terakhir kali bahwa dia tidak akan keluar dari sini hidup-hidup dan memastikan bahwa disinilah tempat terakhir dia menghembuskan nafas. Tak buang waktu, si ketua teroris yang mulai terpancing amarah pun memutuskan untuk keluar dari bunker dan membawa serta staf wanita presiden, di mana dia akan menembak si wanita tepat di hadapan media dan semua orang. Namun rencana tersebut harus gagal ketika Benning tiba-tiba muncul dan menembak mereka semua hingga si staf wanita berhasil diselamatkan. Syukur. Si ketua teroris sendiri berhasil masuk kembali ke bunker dan memutuskan untuk pergi dari sana, membawa serta presiden. Hingga saat helikopter yang dijanjikan sudah datang, si ketua teroris pun memakaikan tutup kepala di semua orang agar para sniper tidak bisa mengenali yang mana bapak presiden. Saat helikopter sudah terbang, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat seluruh awak dan penumpang tewas. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut seakan tak percaya. Mengetahui hal itu, Benning pun tidak serta-merta percaya begitu saja dan yakin bahwa yang di helikopter itu hanya anak buah dari si teroris. Dan benar saja, si ketua teroris dan presiden ternyata masih berada di sana dan si ketua teroris berhasil mendapatkan kode terakhir untuk kemudian mengaktifkan nuklir tersebut. Hingga bisa dipastikan bahwa ketika nuklir tersebut meledak, rakyat Amerika akan terkena dampak tersebut dan menjadikan negara Amerika Serikat porak-poranda. Selanjutnya mereka pun meledakkan dinding bagian belakang bunker untuk pergi dari sana membawa sang presiden. Nah, sebagai para teroris, karena Benning sudah menunggu mereka di sana, kemudian membantai semua anak buah si teroris, lalu terlibat pertarungan dengan ketuanya dan menang dengan menusukkan pisau tepat di tangkurak si ketua teroris tersebut. Belum selesai sampai situ, Benning pun dengan cepat menghubungi markas pertahanan untuk bertanya bagaimana cara menonaktifkan nuklirnya. Dan dengan sedikit adegan dramatis yang diiringi dengan musik tidak copyright dari YouTube, Benning pun bisa mencegah nuklir tersebut dan menyelamatkan seluruh rakyat Amerika Serikat. Dengan tertatih-tatih, Benning pun membawa Pak Presiden keluar dari Gedung Putih untuk kemudian dibawa oleh tim medis. Beberapa pekan setelah kejadian tersebut, kini Benning diangkat kembali menjadi pasukan Pas Pampres dan mendapat penghargaan tertinggi atas jasanya. Dan beberapa tahun kemudian dia pun keluar dan memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Spartan yang berjumlah 300. This is Sparta! Tamat ending yang membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah macam-macam dengan Pas Pampres.